Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas soal-soal cerita seputar volume kubus. Oke, soal yang pertama, sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa cm kubik volume bak penampung tersebut? Jadi, kita identifikasi dulu soal ini. Yang diketahui di soal adalah panjang rusuk dari kubus 95 cm. Nah, untuk menghitung volume kubus, maka rumusnya adalah rusuk dikalikan dengan rusuk. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Karena rusuknya 95, maka 95 dikali 95 dikali dengan 95. Kita kalikan dulu ya. 95 kali 95 hasilnya adalah 9025. Kemudian dikalikan lagi dengan 95, maka hasilnya adalah 857.375 cm kubik. Jadi, volume bak penampung adalah 857.375 cm kubik. Untuk cara perkaliannya, teman-teman bisa lihat di deskripsi ada link untuk mengalikan dengan cara bersusun. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Luas salah satu sisi kubus adalah 36 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Pada soal diketahui luas sisi kubus adalah 36 cm persegi. Ingat ya, luas sisi kubus itu adalah rusuk dikali dengan rusuk. Kemudian di sini luas sisi kubusnya sudah diketahui yaitu 36 cm kubik. Nah, untuk rusuk dikali rusuk bisa saya tulis menjadi R kuadrat atau R pangkat 2. Maka untuk mencari nilai R adalah kita akarkan dari 36. Jadi R sama dengan akar dari 36. Maka nilai R adalah 6, karena 6 jika dikalikan 6 hasilnya adalah 36. Oke, selanjutnya karena kita sudah menentukan rusuknya, sekarang tinggal kita hitung volumenya. Volume rumusnya rusuk dikalikan rusuk dikalikan rusuk. Dan karena rusuknya 6, maka kita masukkan di sini 6 dikali 6 dikali 6. 6 dikali 6 adalah 36, kemudian 36 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 216 cm kubik. Jadi, volume kubus adalah 216 cm kubik. Bagaimana, mudah kan? Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan dengan ditulis di kolom komentar. Oke, untuk soal yang nomor 3. Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 120 cm. Jika Edo hanya ingin mengisi air setengahnya saja, berapakah volume air yang harus dimasukkannya? Pada soal diketahui panjang rusuknya adalah 120 cm. Nah, kita hitung dulu volumenya. Karena ini bentuknya kubus, maka rumusnya rusuk dikali dengan rusuk. Karena rusuknya 120, tinggal kita masukkan saja 120 dikali 120 dikali dengan 120. 120 dikali 120 hasilnya adalah 14.400. Kemudian kita kalikan lagi dengan 120, maka hasilnya adalah 1.728.000 cm kubik. Nah, karena di sini Edo hanya ingin mengisi air setengahnya saja, maka 1.728.000 ini kita bagi 2, dan hasilnya adalah 864.000 cm kubik. Untuk pembagiannya bisa menggunakan cara porogapit, dan nanti linknya saya taruh di bawah bagaimana cara menghitung pembagian menggunakan porogapit. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Ali membuat kerangka kubus.
Panjang kerangka kubus total adalah 120 cm. Berapakah volume kubus yang Ali buat? Di sini diketahui bahwasanya total panjang kerangka kubus itu 120 cm. Di sini saya tunjukkan sebuah gambar kerangka kubus. Dari gambar ini bisa diketahui bahwasanya kerangka kubus itu terdiri dari panjang rusuk kubus. Ini kan rusuk kubus. Nah, ini juga rusuk, sehingga dia membentuk sebuah kerangka kubus. Nah, di sini kalau kita hitung atau kita ingat-ingat kembali materi yang kemarin, sifat-sifat atau komponen-komponen kubus, jumlah rusuk kubus itu ada 12. Nah, maka untuk menghitung panjang rusuk kubus berarti total panjang rusuk kubus yang diketahui ini, total panjang kerangka kubus, kita bagi dengan jumlah rusuk pada kubus. Jadi, 120 cm kita bagi dengan 12, sehingga hasilnya adalah 10 cm. Karena di sini rusuk kubusnya sudah diketahui, maka tinggal kita hitung volumenya menggunakan rumus rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Karena rusuknya tadi kita hitung hasilnya 10 cm, maka kita masukkan angkanya. 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 itu 100, kemudian kita kalikan lagi dengan 10, maka hasilnya adalah 1000. Jadi, volume kubus yang dibuat Ali adalah 1000 cm kubik. Gimana? Mudah kan? Oke, coba kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kotak gabus berbentuk kubus. Volumenya 13.824 cm kubik. Salah satu permukaannya akan dicat warna hijau, sedangkan permukaan lainnya dicat warna kuning. Berapa luas permukaan yang berwarna hijau? Di sini saya tunjukkan dulu sebuah gambar kubus, di mana di sini salah satu sisinya dicat warna hijau, saya kasih warna hijau, sedangkan untuk sisi yang lainnya dicat warna kuning atau di sini tidak saya kasih warna. Jadi yang berwarna hijau saya kasih warna di sini 1, dan untuk sisi yang lainnya berwarna kuning, di sini tidak ada warnanya. Nah, luas permukaan yang berwarna hijau itu berarti rusuk kita kalikan dengan rusuk karena bentuknya segi 4. Jadi, rusuk kita kalikan dengan rusuk. Pada soal diketahui volume kubusnya adalah 13.824 cm kubik. Maka, jika kita masukkan ke dalam rumus volume kubus, volume sama dengan rusuk dikali dengan rusuk, atau bisa ditulis menjadi rusuk pangkat 3, maka untuk mencari rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Kemudian kita masukkan angkanya di sini, volume kubusnya adalah 13.824. Nah, untuk menentukan berapakah rusuknya, maka karena di sini akar pangkat 3, kita pisahkan dulu 3 angka yang terakhir, 1, 2, 3, di sini kita pisahkan. Kemudian kita cari nilai akar pangkat 3 dari 1 sampai 10 yang nilainya mendekati 13. Nah, akar pangkat 3 yang nilainya mendekati 13 adalah 2. Untuk yang ini kita simpan dulu ya. Kita fokus yang angka depan dulu, 2. Karena 2 jika kita pangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Nah, kalau misalnya kita pakai angka 3, 3 jika kita pangkatkan 3 adalah 27. Nah, 27 itu kan lebih besar daripada 13, jadi kita pakainya 2. Nah, untuk memperoleh nilai 4 ini, kita ambil dari yang 3 angka di belakang yang sudah kita pisahkan. Kita cari nilai akar pangkat 3 dari 1 sampai 10 yang belakangnya 4. Nah, itu adalah 4 karena 4 jika kita pangkatkan 3 nilainya adalah 64. Jadi di sini rusuknya adalah 24.
Mungkin teman-teman masih banyak yang kurang paham bagaimana menentukan nilai akar pangkat 3. Untuk lebih memahami bagaimana cara mencari nilai dari akar pangkat 3, teman-teman bisa scroll video di channel ini atau nanti saya sertakan linknya di deskripsi untuk lebih memahami lagi bagaimana cara mencari nilai akar pangkat 3. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Karena di sini rusuknya sudah diketahui, maka untuk menghitung luas permukaan yang berwarna hijau, tinggal kita kalikan saja. Rusuk dikali rusuk, seperti rumus yang awal tadi. Jadi, 24 kita kalikan dengan 24, maka hasilnya adalah 576 cm persegi. Selanjutnya yang nomor 6, Ali memasukkan air pada cetakan es yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Jika terdapat 25 cetakan es, berapa volume air yang harus ia siapkan? Di sini karena yang ditanya adalah volume dan bentuknya kubus, maka rumusnya adalah rusuk dikali dengan rusuk. Pada soal diketahui rusuknya adalah 5 cm. Nah, jumlah cetakannya ada 25. Maka, untuk menghitung volume kubus, kita masukkan saja rusuk dikali rusuk dikali rusuk. 5 dikali 5 dikali dengan 5. 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian 25 kita kalikan lagi dengan 5. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Ini adalah volume dari satu kubus. Nah, karena ada 25 cetakan yang berbentuk kubus, maka volume air yang dibutuhkan adalah 125 dikali dengan jumlah cetakannya. Jumlah cetakannya adalah 25. Jadi, 125 dikali dengan 25, hasilnya adalah 3125 cm kubik. Gimana? Mudah kan? Oke, biar lebih paham lagi, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Tiap seminggu sekali, Benny menguras bak mandi berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut 80 cm. Setelah dikuras, ia mengisinya hingga penuh. Berapa volume air yang diperlukan? Untuk menghitung volume, sebuah bangun yang berbentuk kubus, rumusnya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Pada soal diketahui bahwa rusuknya itu sama dengan kedalaman bak mandi, yaitu 80 cm. Maka, untuk menghitung volume air, kita masukkan rusuknya 80 dikali 80 dikali 80. 80 dikali 80 hasilnya adalah 6.400. Kemudian dikali lagi dengan 80, hasilnya adalah 512.000 cm kubik. Bagaimana? Mudah kan? Oke, coba kita kerjakan yang soal nomor 8. Kotak kubus rusuknya 4 meter. Diisi kubus kecil dengan panjang rusuk 2 cm. Berapa kubus kecil yang dapat diisikan ke dalam kubus besar? Jadi di sini diketahui ada kotak kubus yang lebih besar, di mana rusuknya adalah 4 meter. Kemudian ada kubus kecil yang rusuknya 2 cm. Karena volume kubus itu rumusnya rusuk dikali rusuk dikali rusuk, kita tentukan satu-satu dulu. Untuk volume kotak kubus, maka 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter. 4 dikali 4 hasilnya 16, dikalikan lagi dengan 4 hasilnya adalah 64 meter kubik. Untuk kubus yang kecil kita juga harus menghitung volumenya. Karena rusuknya 2, maka 2 cm dikali 2 cm dikali 2 cm. 2 dikali 2, 4, dikali 2 lagi hasilnya 8 cm. Setelah mengetahui volume dari kotak kubus dan juga kubus yang kecil, maka untuk menghitung banyaknya kubus kecil sama dengan volume kotak kubus kita bagi dengan volume kubus yang kecil. Tetapi di sini ingat ya, satuannya tidak sama. Volume kotak kubus satuannya meter kubik, sedangkan volume kubus kecil satuannya cm kubik. Harus kita samakan dulu. Ingat ya, 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta cm kubik.
Karena di sini 64 meter kubik, maka sama dengan 64 juta sentimeter kubik. Kemudian kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 8 juta. Oke, kita lanjut pada soal nomor 9. Benny dan Lina memiliki akuarium berbentuk kubus. Benny memiliki akuarium dengan panjang rusuk 30 cm, sedangkan akuarium Lina panjang rusuknya 35 cm. Apabila akuarium Lina diisi air hingga penuh dan dituangkan ke akuarium Benny, berapakah air yang tumpah? Karena di sini sama-sama bentuknya kubus akuariumnya, maka untuk menghitung volumenya menggunakan rumus rusuk dikali dengan rusuk. Pada soal diketahui rusuk akuarium Benny 30 cm dan rusuk akuarium Lina 35 cm. Kita hitung dulu volume dari akuarium Benny dan juga Lina. Untuk volume akuarium Benny maka 30 dikali 30 dikali 30. 30 kita kalikan 30 hasilnya 900, kemudian kita kalikan lagi dengan 30 hasilnya adalah 27.000 cm3. Untuk volume dari akuarium Lina, maka rusuknya 35 dikali 35 dikali 35. 35 dikali 35 hasilnya adalah 1225, kemudian dikalikan lagi dengan 35 hasilnya adalah 42.875 cm3. Untuk mencari air yang tumpah, maka air dari akuarium Lina dikurangi air dari akuarium Benny. Maka 42.875 kita kurangkan dengan 27.000. Hasilnya adalah 15.875 cm3. Gimana untuk soal yang nomor 9? Lebih mudah kan? Untuk soal yang terakhir, sebuah bak penampung air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 2 meter. Harga air adalah 400 per liter. Berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampung air tersebut? Ingat ya, karena di sini bak penampungnya berbentuk kubus, maka menghitung volume kubus sama dengan rusuk dikali dengan rusuk. Pada soal diketahui panjang rusuknya 2 meter dan harga air per liternya adalah Rp400. Kita hitung dulu volume airnya, 2 meter kali 2 meter kali 2 meter. 2 kali 2, 4, kita kalikan lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 8 meter kubik. Nah, ingat ya, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Nah, 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Karena di sini ada 8 meter kubik, maka sama dengan 8 kiloliter. Jika kita jadikan ke liter, maka menjadi 8.000 liter. Maka uang yang harus dikeluarkan sama dengan 8.000 liter kita kalikan dengan harga per liternya, yaitu 400. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32, dan karena ada nolnya yaitu 5, maka tinggal kita tambahkan nolnya 5, hasilnya adalah 3.200.000. Gimana? Mudah kan? Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.